Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, selamat bertemu lagi di pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, menjelaskan pengertian ASEAN. Yang kedua, menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tahukah kalian, sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya sekitar 4.817.000 km persegi. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan letak dan bentuk geografisnya, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Berdasarkan astronomis, negara-negara ASEAN terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas ASEAN di sebelah utara dan di sebelah barat adalah negara Myanmar. Sementara batas ASEAN di sebelah selatan dan di sebelah timur adalah negara Indonesia. Letak astronomis negara-negara ASEAN tersebut mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Satu-satunya negara yang tidak beriklim tropis adalah Myanmar karena memiliki 4 musim. Bagaimana kondisi geografis negara-negara di ASEAN? Mari ikuti pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, negara Indonesia, yaitu negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Yang kedua, negara Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Yang ketiga, Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Selanjutnya, yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang kelima yaitu Filipina.
Filipina merupakan negara kepulauan, yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif, karena Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama daerah pegunungan utara, yang kedua delta Sungai Merah, yang ketiga barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annam dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Selanjutnya ada negara Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara Kamboja dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Negara yang kesembilan yaitu Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan, dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Negara yang terakhir yaitu Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Nah anak-anak, itulah karakteristik negara-negara di ASEAN. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.